Pengen tahu rumus keberuntungan? Jangan mengira bahwa keberuntungan dan kesialan hanyalah soal nasib. Karena penelitian ilmiah menunjukkan bahwa ada ciri-ciri yang konsisten pada orang-orang yang beruntung dan orang-orang yang cenderung selalu sial. Profesor Richard Wiseman dari University of Hertfordshire, Inggris, mencoba meneliti hal-hal yang membedakan orang-orang yang beruntung dengan mereka yang sial. Proyek penelitiannya disebut The Luck Project. Begini metode penelitiannya. Wiseman merekrut sekelompok orang yang merasa hidupnya selalu beruntung dan sekelompok yang lain yang hidupnya selalu sial. Meski kesannya seperti main-main ya, tapi ternyata orang-orang yang beruntung memang bertindak dengan cara berbeda dari orang-orang yang sial. Dalam salah satu sesi The Luck Project ini, Wiseman memberikan tugas untuk menghitung berapa jumlah foto dalam koran yang dibagikan kepada dua kelompok tadi. Nah, orang-orang dari kelompok sial memerlukan waktu rata-rata 2 menit untuk menyelesaikan tugas ini. Sementara mereka dari kelompok yang beruntung hanya perlu beberapa detik saja. Bagaimana bisa? Ternyata sebelumnya Wiseman telah meletakkan tulisan di halaman kedua yang berbunyi, "Berhenti menghitung sekarang. Jawabannya ada 43 gambar di koran ini." Sayangnya orang-orang yang ada di kelompok sial melewatkan tulisan itu karena saking asiknya menghitung gambar. Bahkan lebih iseng lagi, di tengah-tengah koran, Wiseman tuh sebetulnya menaruh pesan lain yang berbunyi, "Berhenti menghitung sekarang dan beritahu ke peneliti, Anda menemukan ini dan menangkan 250 pound sterling." Lagi-lagi orang-orang di kelompok sial melewatkan pesan ini. Jadi, ya memang benar-benar sial. Singkatnya dari penelitian yang diklaim scientific ini, Wiseman menemukan 4 faktor yang membedakan orang-orang yang beruntung dengan orang-orang yang sial. 4 faktor itu adalah: 1. Sikap terhadap peluang. Orang yang beruntung ternyata cenderung lebih terbuka terhadap peluang. Mereka lebih peka terhadap adanya peluang, di samping pandai menciptakan peluang dan segera bertindak cepat ketika peluang datang. Orang-orang yang beruntung juga memiliki sikap yang lebih rileks, terbuka terhadap pengalaman-pengalaman baru. Mereka lebih terbuka dalam berinteraksi dengan orang-orang baru yang dikenal dan menciptakan jaringan-jaringan sosial baru. Sementara itu, orang-orang yang sial lebih tegang, sehingga tertutup terhadap kemungkinan-kemungkinan baru. Sebagai contoh, ketika Barnett Halsberg, dia adalah seorang pemilik toko permata di New York, mau menjual toko permatanya, tanpa sengaja sewaktu berjalan di depan Plaza Hotel, dia mendengar ada seorang wanita yang memanggil pria di sebelahnya Mr. Buffett. Hanya sebuah kejadian sekilas yang mungkin akan dilewatkan oleh kebanyakan orang yang kurang beruntung. Tapi Halsberg berpikir lain. Dia berpikir jika pria di sebelah wanita itu ternyata memang Warren Buffett, salah seorang investor terbesar di Amerika Serikat, maka dia berpeluang menawarkan jaringan toko permatanya. Maka Halsberg segera menyapa pria di sebelah wanita itu, dan yang ternyata betul dia adalah Warren Buffett. Perkenalan pun terjadi dan Halsberg yang sebelumnya sama sekali tidak mengenal Warren Buffett berhasil menawarkan bisnisnya secara langsung kepada Warren Buffett secara face to face. Setahun kemudian, Buffett setuju membeli jaringan toko permata milik Halsberg. Betul-betul beruntung. Yang kedua, menggunakan intuisi dalam membuat keputusan. Orang-orang yang beruntung ternyata lebih mengandalkan intuisi daripada logika. Keputusan-keputusan penting yang dilakukan oleh orang beruntung ternyata sebagian besar dilakukan atas dasar bisikan perasaan atau intuisi daripada hasil otak-atik angka yang canggih. Angka-angka memang akan sangat membantu, tapi final decision umumnya berasal dari gut feeling atau firasat. Yang barangkali sulit bagi orang yang sial itu adalah bisikan perasaan ini akan sulit terdengar jika pikirannya selalu dipusingkan dengan penalaran yang tak berkesudahan. Makanya orang beruntung umumnya memiliki metode untuk mempertajam intuisi mereka, misalnya melalui meditasi atau kalau orang Islam sholat
dengan teratur. Pada kondisi mental yang tenang dan pikiran yang jernih, intuisi akan lebih mudah diakses. Dan semakin sering digunakan, maka intuisi juga akan semakin tajam. Ketiga, selalu berharap kebaikan akan datang. Orang-orang yang beruntung ternyata selalu GR terhadap kehidupan. Mereka selalu berprasangka baik bahwa kebaikan akan datang kepada diri mereka. Dengan sikap mental begini, mereka lebih tahan terhadap ujian yang menimpa mereka dan akan lebih positif dalam berinteraksi dengan orang lain. Coba saja melakukan tes sendiri secara sederhana. Tanyakan kepada orang-orang sukses yang kita kenal, bagaimana prospek bisnis ke depan. Pasti mereka akan menceritakan optimisme dan harapan. Keempat, mengubah hal yang buruk menjadi baik. Orang-orang beruntung sangat pandai menghadapi situasi buruk dan mengubahnya menjadi baik. Bagi mereka, setiap situasi selalu ada sisi baiknya. Dalam salah satu tesnya, Profesor Wiseman meminta para relawan untuk membayangkan mereka sedang pergi ke bank dan tiba-tiba bank tersebut diserbu oleh kawanan perampok bersenjata. Reaksi orang dari kelompok sial itu umumnya adalah, wah, sial bener nih kita berada di tengah-tengah perampokan. Sementara reaksi orang beruntung adalah, wah, untung saya ada di sana sehingga saya bisa menuliskan pengalaman saya untuk media dan dapat duit. Apapun situasinya, orang yang beruntung akan untung terus. Mereka dengan cepat mampu beradaptasi dengan situasi buruk dan mengubahnya menjadi keberuntungan. Itulah keempat faktor yang menjadi kunci untuk mendapatkan keberuntungan. Intinya adalah memiliki rasa syukur dan selalu berpikir positif. Dengan terus memupuk rasa syukur dan berpikir positif, hati kita menjadi ringan dan hasilnya memancarkan aura positif yang akan mendatangkan banyak kebaikan bagi kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung.